Hai, kembali lagi bersama Bu Guru di mata pelajaran IPA. Nah, kali ini kita masih membahas nih materi mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai penyelidikan IPA, kemudian manfaatnya, lalu ada pengukuran. Di situ kita bahas mengenai satuan, ada satuan baku dan satuan tidak baku, dan yang terakhir ada besaran. Nah, kali ini Bu Guru akan membahas mengenai besaran pokok, alat ukurnya, kemudian besaran turunan. Oke, selamat menyaksikan ya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Silakan kalian membaca terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut membahas mengenai besaran turunan, Bu Guru akan mereview sedikit mengenai besaran pokok. Nah, besaran pokok itu sendiri adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Nah, kalau kalian lihat di buku halaman 20, buku paket kalian nih ya, silakan dibuka halaman 20. Di situ ada tabel besaran pokok dan satuannya dalam sistem SI. Ada 7 di situ. Nah, yang kemarin Bu Guru bahas itu hanya 3, yaitu ada massa, panjang, dan waktu. Nah, dan ketiga besaran ini juga yang akan Bu Guru bahas untuk alat ukurnya. Oke, kita simak ya. Alat ukur massa. Di sini Bu Guru memberi contoh ada timbangan. Nah, timbangan ini biasanya kalian lihat misalnya kalau ibu kalian sedang memasak atau membuat kue ya. Nah, ibu kalian mengukur tepung atau gula atau mentega dengan menggunakan timbangan ini supaya lebih akurat. Berikutnya, ini namanya neraca Ohaus. Nah, kalau di gambar ini kayaknya memiliki 4 lengan. 4 lengan yang Bu Guru maksud itu adalah yang di sini. Nah, ini ya. Nanti Bu Guru akan memberikan cara penggunaan dari neraca Ohaus ini, ya. Berikutnya, ada alat ukur panjang yaitu, nah, yang ini namanya micrometer screw. Micrometer screw ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Atau saya guru tulisin di sini ya, 0,01 mm. Oke, mohon maaf tulisannya Bu Guru agak jelek. Nah, untuk micrometer screw ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis. Kenapa seperti itu? Karena micrometer screw ini memiliki ketelitian atau keakuratan hasil yang paling akurat ya, yang paling kecil gitu. Nah, misalnya untuk mengukur ketebalan buku atau mengukur ketebalan seng. Nah, seperti itu bisa menggunakan alat ukur ini. Berikutnya, ini alat ukur jangka sorong. Nah, kalau jangka sorong ini sendiri memiliki ketelitian 0,01 cm. Nah, biasanya untuk mengukur diameter dalam atau diameter luar dari benda yang memiliki diameter seperti pipa atau kawat atau gelas seperti itu ya. Lanjut, ini adalah alat ukur waktu. Nah, ini namanya jam waker, biasa kalian gunakan ya untuk bangun pagi, membangunkan kalian kalau pagi-pagi. Berikutnya ini adalah stopwatch, biasa digunakan untuk mengukur pelari seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, kali ini Bu Guru akan membahas sedikit
cara penghitungan dari alat ukur besaran panjang, yaitu micrometer screw dan jangka sorong. Nah, yang pertama Bu Guru akan bahas yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki dua skala. Nah, skala tetap itu posisinya yang di atas ini ya. Itu adalah skala tetap. Sedangkan skala geser atau non-use itu yang ini. Karena ini bisa digeser-geser alatnya. Nah, seperti pada gambar. Ini ya, ini adalah skala non-use. Nah, cara perhitungannya untuk skala tetap, kalian lihat garis di belakang angka 0 ini. Jadi garis terakhir ya di belakang angka 0 ini mendapat nilai. Di sini kalian lihat 1,2 ya. Ini 1 tambah 2 skala di sini menjadi 1,2. Nah, di sini tertulis 1,2. Berikutnya, skala non-use. Nah, kalau skala non-use ini yang kalian lihat adalah yang segaris dengan yang di atas ya. Ini yang di atas dengan yang di bawah, ini skala non-use-nya. Yang segaris adalah yang kelihatan ini. Yang lain masih mencong-mencong ya. Nah, ini di sini mendapat nilai 6 ya. Nah, 6 ini kalian kalikan dengan ketelitiannya dari jangka sorong itu, yaitu 0,01 cm. Maka akan menghasilkan nilai 0,06. Nah, hasil antara skala tetap dan skala non-use ini kalian tambah dan akan menghasilkan nilai 1,26 cm. Seperti itu ya. Berikutnya, alat ukur micrometer screw. Nah, kalau micrometer screw ini memiliki dua skala juga. Yang ini disebut dengan skala tetap dan yang ini disebut dengan skala putar karena ini alatnya bisa diputar. Nah, untuk perhitungannya skala tetap ini kalian lihat skalanya, skala yang terakhir di sini yaitu 4. Berarti skala tetapnya adalah 4. Berikutnya skala putar. Nah, kalau skala putar ini yang kalian lihat segaris juga antara garis yang di sini dengan skala yang di sini. Ini yang segaris yaitu yang di 30. Nah, jadi 30 ini kalian kalikan dengan ketelitiannya micrometer screw yaitu 0,01 mm. Maka akan menghasilkan nilai 0,3. Nah, hasil antara skala tetap dan skala putar ini kalian tambahkan. Jadi 4 ditambah 0,3 akan menghasilkan 4,3 mm. Seperti itu cara perhitungannya. Berikutnya yaitu besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya nih, Bu Guru memberi contoh ruang kelas kalian. Nah, jika ruang kelas kalian itu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang dengan lebar. Nah, panjang dengan lebar ini merupakan besaran pokok panjang. Dalam SI, panjang diukur dengan satuan meter. Luas dalam SI memiliki satuan meter kali meter atau meter persegi atau kita tulis dengan M pangkat 2. Nah, itu ya turunan dari besaran pokok panjang yaitu luas. Ada contoh lain lagi, bisa kalian cari sendiri. Berikutnya, nah ini adalah contoh dari besaran turunan. Yang pertama adalah luas, berikutnya volume, ada konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Ada banyak contoh dari besaran turunan lainnya. Itu bisa kalian cari ya. Ya, Bu Guru membahas sedikit mengenai konsentrasi larutan.
Nah, konsentrasi larutan ini untuk perhitungannya yaitu massa terlarut dibagi dengan volume terlarut. Di sini akan Bu Guru beri contoh, misalnya kalian mau membuat larutan gula ya. Nah, kita bisa menghitung konsentrasi dari larutan gula itu berapa nilainya. Caranya ini, Bu Guru memberi contoh. Misalnya, Budi melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapa konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Kita tulis dulu diketahuinya. Nah, yang diketahui pertama yaitu massa terlarut, yaitu 20 gram. Berikutnya, volume pelarut. Nah, volume pelarutnya nilainya adalah 2 liter. Pertanyaannya adalah berapa konsentrasi larutan? Rumus yang kalian gunakan seperti rumus yang di atas, yaitu massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Tinggal kita masukkan nilainya menjadi 20 gram dibagi dengan 2 liter akan menghasilkan 10 gram per liter. Nah, seperti itu ya cara menghitung konsentrasi larutan. Berikutnya, contoh lain dari besaran turunan yaitu laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan ini biasanya kita untuk menghitung pertumbuhan dari tanaman ya. Nah, untuk perhitungannya sendiri caranya seperti ini. Laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibagi dengan selang waktu. Nah, kali ini Bu Guru akan memberikan contoh soal. Jika kamu menanam jagung, pada awal pengukuran diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Nah, dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Berapa laju pertumbuhan jagung tersebut? Oke, kita cari dulu diketahuinya. Nah, pertama yang diketahui adalah pertumbuhan tinggi. Nah, awal tumbuhnya 20 cm, setelah 10 hari menjadi 60 cm. Jadi, kita cari selisih dari pertumbuhan tinggi ini. Jadi, untuk selisihnya tinggal kalian kurangi akhir dikurangin awal, jadi 60 dikurangi 20 menghasilkan 40 cm. Berikutnya, selang waktu yang digunakan selama 10 hari. Pertanyaannya adalah laju pertumbuhan. Nah, rumusnya menggunakan yang di atas. Laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu. Jadi tinggal kalian masukkan nilainya menjadi 40 dibagi 10 hari. Hasilnya menjadi 4 cm per hari. Oke, seperti itu ya caranya. Bagi kalian yang masih belum paham di beberapa bagian yang Bu Guru jelaskan ini, bisa kalian tanya, kalian chat Bu Guru di GCR. Nah, untuk tugas-tugasnya juga Bu Guru akan memberikan di GCR. Oke, Bu Guru akhiri pertemuan kita pada kali ini. Semoga kalian bisa paham ya dengan penjelasan yang Bu Guru berikan. Bu Guru akhiri, selamat pagi.